Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan, baik yang sudah lama bersama Ilmu Langit, maupun yang baru bergabung. Semoga hari-hari kalian dipenuhi dengan hal-hal yang positif dan penuh berkah. Di video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk sedikit merenung, mengulas sesuatu yang mungkin sering kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana kita bisa merasa lebih tenang meskipun dunia terasa penuh dengan tantangan. Mungkin ada di antara kalian yang pernah merasa begitu cemas atau gelisah, bertanya-tanya kenapa hidup bisa terasa begitu berat. Tapi, tahukah kalian, ada cara yang bisa kita coba untuk menemukan ketenangan itu? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menenangkan pikiran dan hati, dan di sini, kita akan sedikit membahas tentang hal itu, tanpa harus menunggu keadaan menjadi sempurna. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasannya, yuk siapkan kopi, teh, atau cemilan favorit kalian agar bisa menikmati video ini dengan lebih rileks, tanpa terburu-buru. Saya yakin, setelah menonton video ini, kalian akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai pembahasan kita kali ini, satu persatu, tanpa terburu-buru. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa hidup ini penuh dengan kegelisahan? Merasa cemas, nggak tenang, bahkan merasa terjebak dalam rutinitas yang nggak ada habisnya? Semua masalah itu datang begitu saja, membuat kita lupa caranya menikmati hidup. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita yang merasa seperti itu, terutama di zaman serba cepat ini. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang bisa banget bantu kamu keluar dari perasaan itu, yaitu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa yang beneran tenang, bukan cuma tampak tenang di luar, tapi dalamnya juga damai. Kedengeran enak banget, kan? Tapi, gimana sih cara mencapainya? Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang dikenal dengan pemikirannya yang mendalam, punya rahasia tentang ketenangan jiwa yang pastinya bisa jadi panduan kita. Al-Ghazali bukan cuma seorang cendekiawan, tapi juga seorang yang sangat memahami betapa pentingnya jiwa yang tenang dalam menjalani kehidupan. Beliau mengajarkan kita bahwa ketenangan jiwa itu bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan sebuah perjalanan panjang yang melibatkan pemahaman mendalam tentang diri sendiri, Allah, dan kehidupan itu sendiri. Tapi, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar tenang? Bukan cuma sekadar fisik yang lelah setelah bekerja, tapi jiwa yang tenang. Kalian bisa bayangin nggak? Pernah nggak sih ngerasain ketenangan itu, yang nggak ada rasa was-was, nggak ada perasaan galau, dan cuma merasa damai? Kalau kamu belum pernah merasa itu, mungkin saatnya untuk memulai perjalanan ketenangan jiwa ini. Imam Al-Ghazali percaya bahwa ketenangan jiwa itu berawal dari pemahaman yang dalam tentang kehidupan. Banyak orang yang terjebak dalam rutinitas sehari-hari, bekerja keras, mengejar ambisi, hingga merasa lelah dan bingung apa sebenarnya tujuan hidup mereka. Kadang kita merasa dunia ini nggak adil, penuh dengan tantangan, dan kita terjebak dalam perasaan nggak bisa menghadapinya. Nah, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ketenangan itu tidak bisa didapat dengan melarikan diri dari masalah, tapi justru dengan menghadapi dan memahami setiap tantangan yang ada. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, ketenangan jiwa itu berkaitan erat dengan dua hal penting, pemahaman diri dan hubungan dengan Tuhan. Gimana tuh? Begini ceritanya. 1. Pemahaman diri. Kenali dirimu sebelum semua masalah itu datang. Ketenangan jiwa dimulai dengan mengenali diri kita sendiri. Seringkali kita merasa cemas karena kita nggak tahu apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan. Coba deh kamu pikirkan, selama ini kamu hidup dengan apa yang orang lain inginkan atau apa yang kamu pikir harus kamu lakukan? Atau kamu udah menjalani hidup dengan pemahaman yang jelas tentang siapa dirimu dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan untuk bahagia? Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa kita harus mengenali dan memahami hati kita. Kita sering sekali terjebak dalam keinginan duniawi yang tidak pernah ada habisnya. Pekerjaan yang gak pernah selesai, masalah yang terus datang, bahkan harapan-harapan yang gak selalu sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, kita akan terus merasa gelisah. Pemahaman diri ini juga melibatkan penerimaan. Menerima siapa kita dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Terkadang, kita terlalu keras pada diri sendiri, menginginkan kesempurnaan yang sebenarnya nggak ada. Ini yang sering bikin kita merasa stres dan cemas. Tapi, Imam Al-Ghazali mengajarkan untuk menerima diri dengan lapang dada. Ketenangan akan datang ketika kita bisa menerima keadaan diri kita tanpa perasaan malu atau terbebani dengan ekspektasi dunia. 2. Hubungan dengan Tuhan. Mengapa ini begitu penting? Nah, yang kedua adalah hubungan kita dengan Tuhan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ketenangan jiwa itu sangat terkait dengan kedekatan kita dengan Allah. Semakin kita dekat dengannya, semakin tenang hidup kita.
Kok bisa? Coba bayangin, ketika kita merasa cemas atau gelisah, kita sering mencari solusi di luar diri kita, kan? Kita mencari kebahagiaan di benda-benda materi, kesibukan, atau bahkan orang lain. Padahal, ketenangan yang sejati itu hanya bisa datang dari dalam hati yang dipenuhi dengan kedamaian. Dan kedamaian itu datang ketika kita tahu bahwa hidup ini hanyalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Kalau kita bisa mengikhlaskan segala yang terjadi dalam hidup kita kepada Allah, jiwa kita akan terasa lebih ringan. Imam Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa semakin kita ingat Allah dalam setiap langkah kita, semakin hati kita merasa tenang. Zikir atau mengingat Allah adalah salah satu cara yang efektif untuk menenangkan hati. Saat kita merasa lelah dengan kehidupan, saat kita merasa tertekan dengan segala tuntutan hidup, cobalah untuk sejenak berhenti dan mengingatnya. Zikir ini bukan hanya kata-kata, tapi juga pengingat bahwa kita bukanlah segalanya, dan kita tidak perlu menanggung beban hidup sendirian. Ketenangan jiwa itu juga datang ketika kita bisa mengikhlaskan takdir, apapun itu. Al-Ghazali percaya bahwa jiwa yang tenang adalah jiwa yang bisa menerima takdir dengan lapang dada. Ketika kita merasa terpuruk, seringkali kita lupa bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita sudah digariskan oleh Allah. Dan meskipun terasa sulit, ada hikmah yang tersembunyi di balik setiap kejadian. 3. Ketenangan itu bukan cuma tentang tanpa masalah. Ada hal yang menarik dari ajaran Al-Ghazali tentang ketenangan jiwa. Banyak orang mengira bahwa ketenangan jiwa berarti hidup tanpa masalah, tanpa kecemasan, tanpa tantangan. Padahal, ketenangan jiwa menurut Al-Ghazali itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi justru bagaimana kita bisa tetap tenang dan damai meski menghadapi masalah. Masalah pasti ada, teman-teman. Tapi, yang penting adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Ketenangan jiwa datang ketika kita bisa menghadapinya dengan sabar, ikhlas, dan penuh kepercayaan kepada Allah. Jadi, teman-teman, ketenangan jiwa yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan damai yang sementara. Ketenangan itu adalah hasil dari pemahaman yang dalam tentang diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan penerimaan terhadap hidup yang penuh dengan dinamika. Ini bukanlah hal yang bisa kita capai dalam sehari atau 2 hari, tapi merupakan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan tentu saja, usaha untuk terus belajar. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mulailah dengan mengenali diri sendiri, mulai dari pertanyaan sederhana, ya apa yang benar-benar membuat aku bahagia? Dan, ya apa yang bisa aku terima dengan lapang dada? Jangan lupakan juga untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, karena kedamaian sejati datang dari sana. Dengan cara ini, ketenangan jiwa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali bukan hanya sekadar impian, tapi sesuatu yang bisa kita capai dalam hidup kita. Jika kita memulai perjalanan ini, suatu hari nanti kita akan bisa merasakan ketenangan yang sejati, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Nah, gimana menurut kalian? Udah siap untuk memulai perjalanan menuju ketenangan jiwa? Let's start together! Setelah kita membahas pengenalan tentang ketenangan jiwa ala Imam Al-Ghazali, sekarang saatnya kita masuk ke inti dari ajaran beliau yang sangat berharga, yaitu 3 kunci utama untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Imam Al-Ghazali bukan hanya mengajarkan tentang teori, tapi beliau memberikan panduan yang sangat praktis dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja 3 kunci tersebut? Mari kita bahas satu persatu. 1. Sabar, kunci utama yang membuka pintu ketahanan hati. Sabar, teman-teman, adalah salah satu konsep yang sangat penting dalam ajaran Imam Al-Ghazali. Dalam banyak kitabnya, beliau menjelaskan bahwa sabar bukan hanya sekadar menahan diri dari emosi negatif, tapi lebih dari itu, sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tabah dalam menghadapi segala ujian dan cobaan hidup. Sabar itu bukan berarti kita harus diam dan menerima semuanya dengan pasrah. Tapi, sabar adalah kemampuan untuk tetap berusaha dan berjuang meski kita merasa tertekan, lelah, atau bahkan putus asa. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa sabar adalah sesuatu yang harus kita latih dalam diri kita, terutama ketika kita menghadapi kesulitan. Kenapa sabar ini penting banget untuk ketenangan jiwa? Karena sabar mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa dalam mencari solusi, tapi justru untuk menerima dan memahami setiap peristiwa dalam hidup ini. Ketika kita sabar, kita memberi ruang untuk diri kita untuk berpikir jernih, untuk mengatasi masalah dengan bijaksana, dan yang terpenting, sabar membantu kita untuk menjaga kedamaian dalam hati. Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu sabar dalam menghadapi masalah? Rasanya pasti lebih tenang, kan? Sabar juga membantu kita untuk menghadapi rasa kecewa atau amarah. Kadang, ketika kita merasa dunia ini tidak adil, kita mudah terjebak dalam perasaan marah atau kecewa.
Tapi, Imam Al-Ghazali mengajarkan kita untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam bereaksi. Sabar memberi kita kesempatan untuk berpikir, menilai situasi, dan menemukan solusi yang lebih baik. Nah, sabar juga berarti kita belajar menerima kenyataan, bukan berarti kita menyerah begitu saja. Misalnya, ketika kita menghadapi kegagalan dalam hidup, sabar mengajarkan kita untuk melihat kegagalan tersebut sebagai sebuah pelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Imam Al-Ghazali sangat menekankan bahwa orang yang sabar adalah orang yang paling dekat dengan ketenangan jiwa, karena mereka tidak mudah tergoyahkan oleh emosi dan keadaan sekitar. Cobalah, deh. Ketika kamu merasa frustasi atau cemas, coba tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri kamu untuk bersabar. Jangan buru-buru mencari solusi yang cepat, tapi beri waktu untuk diri kamu merenung dan menerima keadaan. Ketenangan jiwa itu akan datang seiring dengan kemampuan kita untuk bersabar. 2. Ikhlas, menyerahkan hasil kepada Allah dengan hati yang lapang. Selanjutnya, kunci kedua yang sangat penting menurut Imam Al-Ghazali adalah ikhlas. Ikhlas ini berarti kita melakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus hanya karena Allah, tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. Ketika kita ikhlas, kita tidak terbebani oleh harapan duniawi, dan kita merasa lebih ringan dalam menjalani hidup. Ikhlas ini tidak hanya tentang amal ibadah, teman-teman. Tapi lebih dalam lagi, ikhlas berarti menerima setiap hasil yang datang dalam hidup kita, baik itu sesuai harapan atau tidak. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa banyak orang merasa cemas dan gelisah karena mereka terus-menerus menginginkan hasil yang sempurna. Mereka terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan lebih banyak, mendapatkan pujian, atau mencapai kesuksesan materi. Tapi, menurut Al-Ghazali, ketenangan jiwa itu datang ketika kita bisa menerima setiap keadaan dengan hati yang lapang. Ikhlas berarti kita melepaskan segala kepentingan pribadi dan hanya berfokus pada niat kita untuk berbuat baik, tanpa terikat dengan hasilnya. Ketika kita bisa melepaskan segala harapan duniawi dan hanya berharap ridha Allah, maka hati kita akan lebih damai. Pernah nggak sih kalian merasa capek karena terus berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan harapan? Misalnya, kita sudah bekerja keras, berusaha sebaik mungkin, tapi hasilnya nggak seperti yang kita inginkan. Nah, disinilah peran ikhlas. Ketika kita bisa menerima hasil dengan ikhlas, tanpa terbebani dengan ekspektasi, kita bisa merasakan ketenangan dalam hati. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa orang yang ikhlas tidak akan merasa tertekan dengan hasil duniawi, karena mereka percaya bahwa Allah sudah mengatur yang terbaik untuk mereka. Ini adalah bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, dan ini yang memberikan ketenangan yang sejati. Ikhlas juga berarti melepaskan perasaan negatif yang muncul ketika kita tidak mendapatkan yang kita inginkan. Cobalah untuk introspeksi diri. Sudahkah kamu melaksanakan setiap tugas atau pekerjaanmu dengan niat yang tulus? Sudahkah kamu mengikhlaskan hasilnya kepada Allah? Ketika kita bisa ikhlas, jiwa kita akan merasa lebih ringan dan tenang. 3. Zikir, mengingat Allah sebagai penyejuk hati. Kunci ketiga yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali adalah zikir. Zikir ini bukan hanya sekadar melafalkan kata-kata, tapi lebih kepada mengingat Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Zikir itu adalah obat untuk hati, yang mampu menenangkan jiwa yang gelisah dan cemas. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati kita itu bisa penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan karena kita sering lupa kepada Allah. Ketika kita disibukkan dengan urusan duniawi, kita seringkali lupa untuk berhenti sejenak dan mengingat Tuhan. Padahal, zikir itu bisa menenangkan hati yang gelisah dan mengembalikan kita pada fokus yang sebenarnya. Zikir itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Tidak hanya dengan melafalkan kata-kata tertentu, tapi juga dengan mengingat Allah dalam setiap perbuatan kita. Setiap kali kita merasa cemas atau gelisah, coba deh sejenak tarik napas dan ingat Allah. Ingat bahwa Allah selalu ada, siap membantu, dan tidak akan membiarkan kita sendirian dalam kesulitan. Zikir juga mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara. Ketika kita mulai merasa tertekan dengan masalah dunia, zikir membuat kita sadar bahwa ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Dengan mengingat Allah, kita akan lebih mampu melihat masalah kita dengan perspektif yang lebih luas, dan merasa lebih tenang dalam menghadapi tantangan hidup. Cobalah, yuk! Setiap kali kamu merasa gelisah atau cemas, cobalah untuk mengingat Allah. Bisa dengan melafalkan kalimat, Subhanallah, Alhamdulillah, atau hanya sekadar berpikir tentang kebesarannya. Rasakan ketenangan yang datang ketika hati kita mengingatnya. Ini adalah kunci ketiga yang sangat efektif untuk menenangkan jiwa. 3 kunci untuk menemukan ketenangan jiwa. Dari 3 kunci utama yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, sabar, ikhlas, dan zikir, kita bisa melihat bahwa ketenangan jiwa itu bukan sesuatu yang datang dengan mudah.
Ketenangan jiwa adalah hasil dari proses yang panjang, yang membutuhkan latihan, kesabaran, dan kesungguhan hati. Tapi, yang paling penting adalah kita harus memulai perjalanan ini dari sekarang. Sabar mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dan menerima hidup dengan lapang dada. Ikhlas membuat kita bisa menerima takdir dengan hati yang damai. Dan zikir membawa kita lebih dekat kepada Allah, sumber ketenangan yang sejati. Jadi, teman-teman, kalau kamu merasa hidup ini penuh dengan stres dan kecemasan, cobalah untuk menerapkan 3 kunci ini dalam kehidupanmu. Sabar, ikhlas, dan zikir. Ketiga hal ini akan membuka jalan bagi ketenangan jiwa yang sebenarnya. Jangan lupa, perjalanan menuju ketenangan itu butuh waktu, jadi teruslah berusaha dan jangan mudah menyerah. Ketenangan jiwa itu milikmu, jika kamu mau berusaha mencapainya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kita sudah membahas 2 bagian utama dari konsep ketenangan jiwa menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, pemahaman tentang ketenangan jiwa itu sendiri, lalu kunci-kunci penting untuk mencapainya, seperti sabar, ikhlas, dan zikir. Nah, sekarang saatnya untuk merangkum semua yang sudah kita pelajari dan melihat bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga akan melihat kembali bagaimana ketenangan jiwa itu bisa mengubah cara kita menghadapi kehidupan. Jika kita kembali lagi ke inti ajaran Imam Al-Ghazali, kita akan menemukan bahwa ketenangan jiwa bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan sebuah hasil dari perjalanan spiritual yang berkesinambungan. Ketika kita menyadari bahwa ketenangan jiwa itu berhubungan erat dengan pemahaman diri, hubungan dengan Tuhan, dan bagaimana kita menyikapi segala peristiwa dalam hidup, kita pun akan lebih mudah memahami pentingnya menjaga jiwa tetap tenang meski dalam keadaan penuh tantangan. Ketenangan jiwa itu bukan berarti tanpa masalah. Seringkali kita mendengar bahwa ketenangan jiwa itu berarti hidup tanpa masalah, bebas dari kecemasan, atau tidak memiliki kesulitan hidup. Tapi faktanya, ketenangan jiwa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali justru lebih kepada bagaimana kita menghadapinya. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini, masalah dan kesulitan pasti ada. Bahkan, mungkin masalah itu datang bertubi-tubi. Namun, yang membedakan orang yang tenang dengan yang tidak adalah cara mereka menyikapi masalah tersebut. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ketenangan jiwa datang ketika kita bisa menghadapi masalah dengan sabar dan ikhlas, serta menjadikannya sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, ketenangan jiwa bukanlah kondisi di mana kita hidup bebas dari masalah, melainkan bagaimana kita bisa tetap tenang, meskipun dunia di sekitar kita terasa kacau. Penerimaan dan ikhlas, 2 kunci yang menghilangkan beban hati. Salah satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Terkadang kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita usahakan tidak membuahkan hasil yang kita inginkan. Disinilah peran penting dari 2 kunci utama yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu ikhlas dan penerimaan. Ikhlas, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus, tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. Ketika kita bisa ikhlas, kita melepaskan diri dari beban harapan duniawi yang tidak ada habisnya. Kita melakukan sesuatu karena itu adalah bagian dari tujuan hidup kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas bukan berarti kita tidak memiliki harapan atau ambisi, tapi lebih kepada bagaimana kita menyikapi hasil dari usaha kita. Seringkali kita merasa kecewa dan cemas karena kita terlalu terikat pada hasil yang kita inginkan. Misalnya, kita sudah berusaha keras, bekerja siang malam, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kita bisa menerima hasil itu dengan ikhlas, kita tidak akan merasa tertekan atau gelisah. Sebaliknya, kita akan merasa lebih lega dan damai dalam hati, karena kita tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah, dan itu yang terbaik untuk kita. Selain ikhlas, penerimaan juga sangat penting dalam mencapai ketenangan jiwa. Penerimaan terhadap kenyataan hidup yang seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Imam Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa ketika kita menerima keadaan dengan lapang dada, kita akan merasa lebih ringan dan tidak terbebani oleh perasaan kecewa atau amarah. Penerimaan adalah kunci untuk menghilangkan rasa tertekan yang muncul ketika kita merasa tidak bisa mengontrol hidup kita. Sabar, kunci utama dalam menghadapi ujian hidup. Sabar adalah salah satu kunci utama yang tak bisa dipisahkan dari ajaran ketenangan jiwa Imam Al-Ghazali. Tanpa sabar, kita akan mudah terjebak dalam perasaan kecewa dan gelisah. Kehidupan penuh dengan ujian, tantangan, dan perubahan yang kadang sulit diprediksi. Namun, sabar mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan untuk tidak merespon setiap masalah dengan emosi yang berlebihan. Sabar itu bukan berarti kita harus diam dan pasrah tanpa berusaha,
Melainkan sabar berarti kita terus berusaha dan berjuang meski kondisi di sekitar kita tidak mendukung. Sabar juga mengajarkan kita untuk tidak terbawa perasaan, dan untuk tetap tenang dalam menghadapi cobaan hidup. Ketika kita bisa bersabar, kita akan memiliki ruang untuk berpikir jernih, menganalisis situasi, dan mencari solusi yang terbaik. Imam Al-Ghazali sangat menekankan bahwa sabar adalah kualitas yang harus dipupuk dalam diri kita. Orang yang sabar akan selalu tenang, meskipun hidupnya penuh dengan rintangan. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh keadaan eksternal, dan lebih memilih untuk fokus pada upaya dan ikhtiar yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Jadi, kalau kamu merasa cemas atau stres, coba ingat-ingat kembali untuk bersabar, karena sabar adalah jalan menuju ketenangan jiwa. Zikir, mengingat Allah untuk menenangkan hati. Zikir adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk menenangkan hati yang gelisah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa zikir bukan hanya sekadar ucapan, tapi lebih kepada kesadaran kita akan keberadaan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Ketika kita merasa cemas atau stres, zikir mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita yang selalu ada untuk membantu kita. Dengan mengingat Allah, kita mengalihkan perhatian kita dari masalah duniawi yang membebani pikiran kita. Zikir memberi ketenangan, karena dengan mengingat Allah, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah bagian dari takdirnya. Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian dalam kesulitan, dan dengan zikir, kita bisa merasakan ketenangan yang berasal dari kehadirannya. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk berzikir, baik dengan lisan maupun dalam hati. Rasakan ketenangan yang datang ketika hati kita terhubung dengan Allah. Zikir bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, dari yang sederhana seperti menyebut nama Allah atau membaca doa-doa tertentu, hingga yang lebih mendalam seperti merenung tentang kebesarannya. Zikir membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah, dan ketika kita dekat dengannya, hati kita akan merasa lebih tenang. Teman-teman, sekarang setelah kita menyelesaikan pembahasan ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk berbagi pengalaman. Apakah kalian merasa bahwa sabar, ikhlas, dan zikir sudah menjadi bagian dari kehidupan kalian? Atau mungkin ada hal-hal yang masih membuat kalian merasa gelisah atau cemas? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, karena pengalaman kalian bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Kita semua pasti pernah merasa tertekan atau cemas dalam menghadapi hidup. Namun, dengan memahami dan mengamalkan ajaran Imam Al-Ghazali tentang ketenangan jiwa, kita bisa mulai menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Ketika kita bisa bersabar, ikhlas, dan mengingat Allah, jiwa kita akan lebih tenang dan kita bisa menjalani hidup dengan lebih lapang dada. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga ketenangan jiwa selalu menyertai kalian semua.